Doa dimulai. Yeah.
Kemudian berita tersebut sangat hangat untuk kita bahas. Tanpa kita sadari, berita-berita yang kita dengar tersebut terdapat unsur-unsur yang mendukungnya. Hal inilah yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Baik, berikut ini akan kami tampilkan sebuah contoh berita. Kalian simak baik-baik. Banjir di wilayah Madura akan disampaikan rekan Dimas Farid. Dimas, apakah banjir sudah mulai turun? Seperti apa situasi di sana? Ya, kami sudah bulan di mana hari ini dari Kabupaten Madura, Jawa Timur masih merendam ratusan rumah warga, termasuk di 6 kelurahan Kabupaten Kapal. Salah satunya di daerah Pulau Tenang, kemudian daerah Kelurahan Tengah, daerah ini ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Kemudian di akses jalan menuju antar kabupaten merupakan beberapa jalannya menuju arah Surabaya ini tidak bisa dilalui karena memang hingga saat ini ketinggian air mencapai 40 hingga 50 meter. Selalu juga terpaksa untuk mengajukan para pengendara dari arah Pamekasan maupun sebaliknya itu ke jalur alternatif. Hingga saat ini banjir di Kelurahan Kali Kuning di daerah utara sekitar ini adalah kelingan dari daerah utara Kabupaten Sampang hingga mengalir mulai tadi malam hingga hari ini banjir masih terus melanda di wilayah Kabupaten Sampang. Ada 5 pompa air yang sudah disiapkan oleh pemerintah, namun karena bentuk air yang terlalu besar hingga hari ini tidak bisa membuang aliran dari daerah utara tersebut. Untuk bantuan hari ini pemerintah sudah memberikan bantuan berupa nasi untuk kepada sejumlah warga. Namun ada juga warga yang merasa belum menerima bantuan karena memang akses untuk menuju jalur warga tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga mereka juga menerima bapak untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut. Baik, Dimas, artinya banjir ini terjadi akibat apa? Apakah karena memang kiriman atau sudah rutin terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi atau seperti apa? Ya, memang di Kabupaten Sampang sejak 3 tahun terakhir belum pernah terjadi banjir dan sebesar hari ini. Karena memang intensitas hujan mulai dari kemarin hingga menjelang tahun baru sudah masih terjadi hingga dapat di daerah utara hingga hingga anak sungai tersebut terus mengalir ke salah satu sungai induk yaitu Kali Kuning hingga menyebar ke wilayah perkotaan. Karena memang di wilayah perkotaan ini merupakan daerah yang paling terendah dari wilayah yang lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Dimas Farid, informasi langsung dari Madura, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Baik, dari berita yang sudah kalian lihat, Umi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini harap aktifnya ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang berita? Ya, Deskia. Berita adalah surat kabar yang menyampaikan informasi, kabar dan kejadian melalui sebuah media cetak atau elektronik. Berita adalah sebuah Surat kabar yang memberikan informasi, kabar dan kejadian melalui sebuah media cetak atau elektronik. informasi dari sebuah media cetak maupun media elektronik. Oke, yang lain? Ada yang tahu itu berita apa, Nak? Informasi. Apa Dila? Informasi. Informasi. Yang lain? Pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Oh, itu tiba-tiba ada suaranya. Sally, pemberitahuan tentang peristiwa atau Kejadian kejadian yang terjadi. Iya, Indira.
kejadian. Baik, sedikit demi sedikit kalian sepertinya sudah tahu apa itu berita. Oke, nanti kita bahas ulang. Pertanyaan kedua, apa saja informasi yang terdapat dalam berita? Kejadian yang sedang berlangsung. Angkat tangan dulu dong. Ya, jelas, silakan. Kejadian yang sedang berlangsung. Tentang kejadian yang sedang berlangsung. Oke, yang lain? Hai. Hai. Ya, Rizkia, silakan. Masalah. Pengenalan masalah. Tentang pengenalan. Oke, yang lain? Sebelah sini nih, belum ada suaranya nih. Ya, informasi dalam sebuah berita itu ada apa saja? Awal berita. Awal berita, oke, dari Dwi. Yang lain? Puncak masalah. Apa masalahnya tadi? Banjir. Yang lainnya, ada lagi yang berani menjawab? Apa saja informasi yang terdapat dalam berita? Ada lagi? Ada lagi yang berani? Ada informasi Umi. Tempat kejadiannya Umi. Peristiwa kejadiannya Umi. Ada awal ceritanya. Ada lagi? Oke. Kita pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Manakah yang lebih menarik? Berita yang bersumber dari media cetak atau media digital? Angkat tangannya. Ya, Desi. Media digital. Media digital. Karena kita bisa melihat langsung kejadiannya. Desi berpendapat yang lebih enak atau lebih menarik itu dari media digital karena kita bisa menonton secara langsung kejadiannya. Oke, yang lain? Mungkin yang suka baca itu lebih suka yang pada media cetak karena dia suka membaca. Siapa? Gak ada yang suka baca? Oh, senangnya nonton. Oke, baca senangnya nyimak semua ya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menentukan unsur-unsur teks dalam berita? Iya, Cantika. 5W plus. Dengan cara 5W. Membaca. Desi dengan cara membaca. Cantika Mengetahui. dengan cara mendengar. Sally dengan cara apa, Sel? Mengetahui unsur-unsur. Mengetahui unsur-unsur beritanya. Ada lagi yang lain? Melihat secara langsung. Ada lagi? Sebab dari kejadian. Sebab dari kejadian. Ya, yang lain? Masih perkara. Kenapa? Lokasi perkara. Baik. Sepertinya semuanya belum fokus ke materi pembelajaran. Mari kita bermain kelas briefing dulu agar semuanya bisa fokus. Oke, permainannya itu tentang konsentrasi. Caranya, gerakan tangan kalian, gerakan otak kalian, gerakan juga telinganya. Karena kalau telinganya nggak berfungsi, nggak dengar nanti temennya bilang apa. Contoh permainannya, oke ya. Dari Umi dulu. 1, 2, 3. Konsentrasi ya, dimulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Umi sebutin nama Umi, kemudian Umi tunjuk siswa yang mau meneruskannya. Ya, ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Umi Najwa. Najwa siapa? Ketiga. Ketika besar-besar suaranya. Konsentrasi. Besar telinganya dan teman. Dimulai misal baca. Oh ya. Konsentrasi. Kita lakukan selama 9.
Dibaca Kak. Hari. Apa duit? Ya. Sudah semua? Sudah dapat semua? Mari coba kita ulangi sama-sama. Konsentrasi. Mulai. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke, sebelumnya reading yang pertama belum berhasil. Kita ke reading yang kedua. Ke breaking yang kedua. Clue-nya, ikuti apa yang Umi katakan. Ikuti apa yang Umi katakan. Contoh, 2 kambing, 3 sapi, 2 ayam, 1 singa. Berapa jumlah ayam? Oke, konsentrasi sudah ya. Kirain, stop dulunya Umi berhentikan. Jadi tinggal saya ikutin Umi lagi. Ya kalian sudah konsentrasi. Umi coba yang sebelah sini. Kita baris ya, kelompok. Sebelah sini. Ice breaking yang ketiga. Katakan yang sebaliknya. Katakan yang sebaliknya. Kanan, kiri, depan, belakang, depan, belakang, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, belakang. Depan, belakang, belakang. Depan, belakang, depan. Belakang, belakang, depan, belakang. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ini ya, katakan yang sebaliknya sama seperti kelompok yang di sebelah tadi. Kanan, kiri, kiri, kanan, depan, belakang, depan, belakang, belakang, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, depan, belakang. Oke, kasih tepuk tangan untuk saya. Baiklah, ya kalian sudah lebih konsentrasi dari tadi. Sekarang kita memasuki materi. Yang pertama, tentang pengertian berita. Berita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Teks berita adalah sebuah tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Selanjutnya, fungsi teks berita. Fungsi teks berita yaitu untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian sehingga menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang telah atau sedang terjadi. Yang ketiga, ciri-ciri teks berita yang baik.
berita itu ada 4. Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Berarti berita tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual, yaitu informasi yang disampaikan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Ya, berita itu biasanya informasi yang sedang terjadi dan hangat dan sedang terjadi baru. Berita lama pun dia termasuk berita, yang sering dijadikan berita terupdate itu adalah berita yang baru terjadi. Oke, C, seimbang, yaitu informasi yang disampaikan bersifat netral atau tidak berat sebelah. Ya, seimbang ini artinya berita tersebut tidak menyudutkan suatu kelompok atau membela suatu kelompok. Yang selanjutnya, sistematis, yaitu informasi yang disampaikan disusun secara urut sehingga mudah dipahami. Ingat ya, bahwa ciri-ciri teks berita itu ada 4. Yang pertama faktual, kedua aktual, ketiga seimbang, keempat sistematis. Baik. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Inilah hal yang paling penting yang kalian harus pahami, bahwa unsur-unsur berita dikenal dengan istilah 5W plus 1H dan sering disingkat dengan istilah adisimba yang terdiri dari pertama, what, apa, peristiwa atau kejadian yang diberitakan. 2, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, when, kapan waktu terjadi peristiwa tersebut. Yang keempat itu who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana kronologi proses terjadinya peristiwa tersebut. Yang dikatakan 5W plus 1H itu adalah awal ini nak. What, where, who, what, dan how. Itulah W-nya ini. Betul nggak ada 5? Hanya ada 1, betul? Oke, ini jamak unggih itu namanya 5W plus 1H. Tapi sekarang ada singkatan baru, nama singkatannya adisimba. Dari mana? Dari sini. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, mengapa, ba, itu bagaimana. Jadi singkatnya, unsur-unsur berita itu sering disingkat atau kalian kenal dengan singkatan 5W plus 1H dan adisimba. Baik. Materinya cukup, tapi setelah ini Umi akan bagi kalian kelompok. Kemudian Umi sajikan di sini ada berita, kalian bebas pilih. Bebas pilih mau berita yang mana. Sajikan di sini ya, nanti tinggal diambil. Oke, Umi bagi kelompoknya dulu, baru nanti tentukan kelompoknya, ketuanya, baru kalian maju ya. Setelah Umi bagikan LKPD ini, kalian akan mengerjakan SIM di sini. Jadi beritanya ada di sini. Kalian akan mengerjakan jawabannya di sini. Di sini ada unsur beritanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke.
silakan dibuat nama kelompoknya bebas. Mau nama bunga, mau singkatan nama kalian, mau nama hewan, mau nama pemain Korea, silakan. Baiklah semua ya, simak lembar kerjanya ya. Simak lembar kerjanya. Yang pertama pernyataannya, perintahnya. Bacalah teks berita yang disajikan, lalu kerjakan latihan soal yang telah disiapkan dengan teliti. Yang kedua, latihan soal yang disediakan dikerjakan secara berkelompok dan silakan didiskusikan lalu tuangkan di dalam lembar jawaban dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, sebelum mengerjakan latihan soal, isilah terlebih dahulu identitas sesuai dengan anggota kelompok. Nama kelompoknya bebas, kalian bebas pilih mau pakai nama kelompok apa. Selanjutnya yang keempat, sebagai materi pendukung, kalian dapat membuka buku yang ada, oleh buku cetak atau buku catatan kalian. Waktu selesainya sampai 8:15. 9:15 ya. Langsung jawabannya ya nak. Apa yang terjadi? Siapa yang mengalami? Bagaimana terjadinya? Kapan terjadinya?
Nih, waktunya ingatkan 12 menit lagi. Setelah kalian mengerjakan di situ, kalian akan bertukar selama 2 menit sama kelompok lain. Setelah itu, kalian akan maju satu persatu. Per kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Yang
Baik, apakah semua bapak sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah dikasih nama kelompoknya? Kalau sudah, sekarang Umi kasih waktu kurang lebih 3 menit lah membahas. Silakan bertukar sama kelompok lain mengenai berita dan kepentingan. Silakan dibaca. Mungkin ada berita yang sama. Ya, silakan bertukar. Bertukar. Bukan kembali. Silakan bertukar. Sekarang sama sebelah, waktunya 3 menit. Dan 1 menit lagi. Waktu habis, silakan kembalikan kepada kelompoknya. Dan silakan kelompok 1 maju mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya. Ya, kembalikan ke kelompok. Silakan dikembalikan dan kelompok 1 silakan maju. Oh, benar. Silakan pegang Ramadan. Kelompok yang lain, kami mohon simak kemana yang sedang mempresentasikan lembar hidayah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CIPES ingin mempresentasikan tentang COVID-19.
Apa penyebab pasar Surabaya ditutup? Karena COVID-19. Siapa yang mengatakan pasar bukaan sementara mulai dibuka? Irfan Widianto. Di mana? Di Surabaya. Tempatnya di pasar bukaan. Yang Selasa 2020. Tanggal 21 bulan 7 2020 mulai pukul 14. Kenapa? Karena keseluruhan Surabaya telah terinfeksi COVID-19. Bagaimana dengan sementara waktu? Sekian presentasi dari saya. Dari kami akhiri radio ekstrim pagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Sandy, kelompok Cipet tadi namanya. Dua yang sedang viral masa kini ya, Cipet. Dua yang lagi musim yang benar. Selanjutnya kepada kelompok dua yang memimpin, silakan. Kelompok dua, silakan maju. Suaranya pada bisa ya, jangan terlalu kecil. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain naik di simak yang sedang maju. Tidak bisa melakukan tantangan saya itu bukan saya. Kapan? Selasa, tanggal 21 bulan 7 2020 hingga Senin, tanggal 27 bulan 7 Kenapa? Karena ada penyakit yang didasarkan pada COVID-19. Karena banyak pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak pedagang yang membuat sembarangan. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kepada kelompok tiga, silakan. Kelompok lain silakan simak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berita yang berisi COVID-19. Unsur-unsur berita apa? Apa dampak dari wabah COVID-19? Siapa yang bersangkutan dalam ditutupnya pasar Surabaya itu? Irfan Widianto. Di mana lokasi Di Pasar Keputrajaya Surabaya. Kapan pasar kebetulan tutup? Tanggal 21 Mengapa pasar Surabaya ditutup? Karena adanya COVID-19. Bagaimana mengatasi atau menanggulangi pasar yang terkena COVID-19? Disterilkan untuk 80% dan penyemprotan disinfektan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban. Bukan harapan karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi HTS-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok bukan. Apakah yang paling banyak mengharapkan suara yang juga bisa menentukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sa'anada ingin Kelompok apa? berarti jiwa, air berarti ananda, besi berarti mulia, ini. Oh iya. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang Kelompok yang lain mulai bisa simak saja. unsur-unsur berita. Yang pertama yaitu tentang web atau apa atau peristiwa. Kecil darat telah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Web di mana atau lokasi tempat kejadian. Lokasinya adalah di Jakarta. Web atau papan atau waktu kejadian. Kamis tanggal 7 September 2020. Why? Mengapa? Sebab dari kejadian. Karena curah hujan. Siapa narasumber atau orang yang bersangkutan dalam masalah tersebut? Tim PSKBS Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. How atau bagaimana akibat dari kejadian? Sekolah Kecamatan Harapan Banjir. Ayo titik makan kepiting. Thank you. Ayo titik makan kepiting. Thank you for watching. Benar ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ulangi. Ayo titik makan. 1, 2, 3. Ayo titik makan kepiting. Thank you for everything. Oke, jadi oke. Kasih tepuk tangan semua jiwa hari ini Nadifa
Baik, kami cek dulu jawaban kalian. Berdasarkan hasil presentasi kalian tadi, Umi nilai, Umi analisis kalian sudah mampu menemukan atau menentukan unsur-unsur teks berita dalam berita cetak. Dalam berita media cetak. Baik, mencek lagi. Jenis. Baik, jawabannya sudah mendekati sempurna. Sebelum Ome simpulkan pembelajaran hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti siap Umi yang bertanya ya? Siap? Siap Umi yang bertanya. Baik. Siap-siap ya nama yang disebut. Kita menyimpulkan pembelajaran dengan cara Umi bertanya kepada Nova, apakah pengertian berita? Berita adalah sebuah informasi yang diberitahukan melalui media cetak. Sari, apa saja unsur-unsur dalam sebuah berita? Satu unsur berita 5W atau 1H biasa disingkat dengan adik. Sebutkan 5W plus 1H-nya. 1. Ya, 2. 3. 4. Ya. 5 atau 6? 6. Yang B-nya ada berapa? 5. Hanya ada 1. Jiwa, apakah pengertian teks berita? Berita itu adalah surat kabar yang memberikan informasi kabar yang terjadi melalui sebuah media baik cetak maupun elektronik. Baik, kami ulangi pertanyaan kedua. Sama siapa ya? Sama Desi. Adik Simba itu singkatan dari apa, Desi? 5W1H. Apa? 1. Ya. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Oke. Ya, kami ulangi bahwa kalian sudah memahami apa itu pengertian berita. Nah, sudah Umi buktikan bertanya kepada teman-teman kalian sudah pahami. Kalau sudah kita menyimpulkan materi pembelajaran, Umi ada 5 pertanyaan. Inilah pertanyaannya. Jadi siap-siap ya. Refleksi ini bisa dijawab ramai-ramai, tapi ada beberapa yang harus tunjuk atau angkat tangan. Satu orang saja yang jawab. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apakah kamu senang belajar hari ini? Iya. Senang? Iya. Oke, yang kedua, boleh dijawab ramai-ramai. Pengetahuan apa
tingkat pemahaman kamu tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita. Umi mau nanya sama Nadia. Nadia, pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat pemahaman kamu? Pilihannya ada 4. Pertama, sangat memahami. Kedua, mulai memahami. Ketiga, memahami. Keempat, belum memahami. Kamu bagaimana? Memahami. Mulai memahami. Baik. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan ketiga untuk ditanyakan ke Cantika. Cantika, bagaimana pemahaman kamu tentang materi hari ini? Yang pertama, sangat memahami. Kedua, mulai memahami. Ketiga, mulai memahami. Keempat, tidak memahami. Yang mana yang Cantika? Mulai memahami. Baik. Pertanyaan keempat untuk 3 orang, siap-siap disebut namanya. Bagaimana tingkat keterampilan kamu untuk menentukan unsur-unsur teks berita? Pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama, sangat terampil. Yang kedua, terampil. Yang ketiga, mulai terampil. Yang keempat, belum terampil. Terampil dalam menentukan unsur-unsur teks berita. Ya, terampil dalam menentukan 5W+1. Siapa ya? Siapa yang memintanya? Dwi, Permata. Mana tingkat keterampilan kamu dari tempat ini? Terampil? Atau mulai terampil? Sudah terampil? Mulai terampil? Baik. Mana lagi Jaskia? Di mana tingkat keterampilan kamu posisinya? Mulai terampil juga. Oke. Siapa ya? Satu lagi. Aulia. Nah, mulai terampil atau sangat terampil atau belum terampil? Mulai terampil. Berarti kalian sudah mulai belajar memahami bagaimana cara menentukan unsur teks berita. Baik. Pertanyaan kelima, Umi hanya butuh 1 orang. 1 orang, deskripsikan antusiasme dalam melaksanakan pembelajaran menentukan unsur-unsur teks berita. Siapa? Baik, dia. Berdiri dia. Tadi ini saya sangat senang karena saya bisa mengenal tentang unsur-unsur teks yang berita yang meliputi 5W pesannya, yaitu tempat atau apa peristiwanya. Terus yang mengalami peristiwa itu, where menjadi peristiwa itu, when menjadi peristiwa itu, why peristiwa itu terjadi, how proses peristiwa itu. Baik, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baik, waktu Umi 2 menit lagi. 2 menit lagi waktu Umi habis. Umi ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian ke depannya nanti semakin terampil atau semakin memahami bagaimana cara menentukan unsur-unsur teks berita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.